Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Aqsa, stan buka 421-19-044, kelas B PJKR 2019. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang manusia sebagai makhluk budaya. Manusia sebagai makhluk budaya adalah suatu makhluk Tuhan di dunia. Berikut sifat-sifat yang memiliki makhluk tersebut sebagai berikut. 1. Alam memiliki sifat wujud. 2. Tumbuhan memiliki sifat wujud dan hidup. 3. Binatang memiliki sifat wujud, hidup dan dibekali hawa nafsu. 4. Manusia memiliki sifat wujud, hidup, dibekali nafsu, serta akal budi. Kebudayaan mempunyai kegunaan sangat besar sebagai manusia, sehingga kebudayaan memiliki peran sebagai berikut. Suatu hubungan pedoman antar manusia atau kelompoknya. 2. Wadah untuk menyalurkan perasaan-perasaan dan kemampuan lain. 3. Sebagai pembimbing kehidupan manusia. 4. Pembeda manusia dan binatang. 5. Petunjuk-petunjuk tentang bagaimana manusia harus bertindak dan berperilaku di dalam pergaulan. 6. Pengantar agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, menentukan sikapnya jika berhubungan dengan orang lain. B. Apresiasi terhadap kemanusiaan dan kebudayaan. 1. Kemanusiaan dan kebudayaan merupakan prinsip atau nilai yang berisi keharusan atau tuntutan untuk berkesesuaian dengan hakikat dari manusia. 2. Manusia dan kebudayaan. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin colore, yaitu mengelola atau mengerjakan. Dalam bahasa Belanda, culture bisa diartikan sebagai mengelola tanah atau bertani. Definisi kebudayaan telah banyak dikemukakan oleh banyak ahli. Beberapa contoh sebagai berikut. A. Hertzkovitz memandang kebudayaan sebagai suatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganik. B. Andres Epik menyatakan bahwa kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan. C. Edward B. Taylor merupakan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. D. Selo Soemarjan dan Soelamin Soemardi mengatakan kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. E. Kwerjaranigrat berpendapat bahwa kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta dari hasil budi pekertinya. C. Etika dan estetika berbudaya. 1. Manusia dalam berbudaya. Etika pada umumnya membicarakan masalah-masalah yang berkait dengan predikat nilai sosial atau tidak asusila, baik dan buruk. Namun etika memiliki yang bervariasi. Menyebutkan ada 3 jenis makna etika, yaitu A. Etika dalam nilai-nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok orang dalam mengatur tingkah laku. B. Etika arti kumpulan, asas atau nilai moral, atau yang dimaksud di sini adalah kode etika. C. Etika dalam arti ilmu atau ajaran tentang baik buruk. Di sini etika sama artinya dengan filsafat moral. 2. Estetika manusia dalam budaya. Secara sempit dan
dan estetika murni. Secara luas keindahan mengandung ide kebaikan, secara sempit yaitu indah yang terbatas pada lingkungan persepsi, penglihatan atau bentuk dan warna. Secara estetik murni menyangkut pengalaman estetika seseorang dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang diresapinya melalui penglihatan, pendengaran, perbedaan dan perasaan. D. Manusia memanusiakan melalui pahaman konsep dasar kemanusiaan. Dasar manusia harus memiliki prinsip nilai dan rasa kemanusiaan yang melekat dalam diri. Manusia memiliki pri kemanusiaan, tetapi binatang tidak bisa dikatakan memiliki perkebinatangan. Hal ini karena binatang tidak memiliki akal budi, sedangkan manusia memiliki akal budi yang bisa memunculkan rasa atau pri kemanusiaan. Pri kemanusiaan inilah yang mendorong perilaku baik sebagai manusia. Manusia memanusiakan berarti perilaku manusia untuk senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan derajat manusia lainnya. Memanusiakan manusia adalah tidak menindas sesama, tidak menghardik, tidak bersifat kasar, tidak menyakiti dan berperilaku buruk lainnya. E. Problematika kebudayaan. Kebudayaan yang diciptakan manusia dalam kelompok dan wilayah yang berbeda-beda menghasilkan keragaman kebudayaan. Tiap persekutuan hidup manusia atau masyarakat, suku atau bangsa memiliki kebudayaan yang berbeda dengan kelompok lainnya, yang berbentuk ciri dan menjadi pembeda dengan kelompok lain. Perubahan kebudayaan dan penyebaran kebudayaan. 1. Peristiwa kebudayaan. Peristiwa kebudayaan adalah pemindah, penerus pemikiran dan pemakaian kebudayaan dari generasi ke generasi secara berkeseimbangan, secara berkesinambungan. 2. Perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan adalah perubahan yang terjadi sebagai akibat adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur budaya yang saling berbeda sehingga terjadi keadaan yang fungsinya tidak sesuai sebagai kehidupan yang dapat menimbulkan sebuah masalah. 3. Penyebaran kebudayaan. Penyebaran kebudayaan atau difusi adalah proses penyebarannya unsur-unsur kebudayaan dari suatu kelompok ke kelompok lain atau suatu masyarakat ke masyarakat yang lain. Beberapa problematika kebudayaan antara lain hambatan budaya yang berkaitan dengan pandangan induk sistem kepercayaan, keterkaitan orang Jawa terhadap tanah yang mereka tempati secara turun-temurun diyakini sebagai pemberi berkah kehidupan. Hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan prinsip atau sudut pandangan. Hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan persepsi atau sudut pandang. Ini dapat terjadi masyarakat yang dilaksanakan pembangunan, contohnya seperti program keluarga berencana atau KB. Semula ditolak masyarakat, mereka beranggap bahwa banyak anak banyak rezeki. Hambatan budaya berfungsi dengan faktor psikologi atau kejiwaan. Upaya untuk penduduk dari daerah yang terkena bencana alam yang mengalami kesulitan. Masyarakat tersaingi dan kurang komunikasi dengan masyarakat luar. Masyarakat daerah-daerah terpencil yang kurang berkomunikasi dengan masyarakat luar karena pengetahuan sangat terbatas, seolah-olah tertutup untuk menerima program pembangunan. Sikap tradisionalisme yang berprasangka
buruk terhadap hal buruk. Sikap ini sangat mengagung-agung budaya tradisional sedemikian rupa. Sikap etnosentrisme. Sikap etnosentrisme adalah sikap yang menggunakan budaya suku bangsa sendiri dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Sikap semacam ini akan mudah memicu timbulnya kasus-kasus sara, yakni pertentangan suku, agama, ras, dan antar golongan. Perkembangan iptek sebagai hasil kebudayaan seringkali disalahgunakan oleh manusia. Sebagai contoh, nuklir dan bom disebut justru untuk menghancurkan manusia, bukan untuk melestarikan suatu generasi. Obat-obatan diciptakan untuk kesehatan, tetapi dalam penggunaannya disalahgunakan yang justru mengganggu kesehatan. Sekian video pembelajaran dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.